Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam pengerjaan soal UTS pada mata kuliah Praktikum Basis Data 1. Baiklah, kita akan langsung saja masuk dalam langkah-langkah pengerjaannya. Langkah pertama adalah membuat database baru sesuai instruksi. Dengan format yang saya gunakan adalah UTS Lab BD 24110 dengan menggunakan sintak create database UTS Lab BD 24110. Langkah yang kedua adalah membuat tabel berdasarkan IRD yang telah dipaparkan tadi. Dari IRD tadi, dapat kita menarik kesimpulan bahwasannya ada 4 tabel yang akan kita buat. Yang pertama adalah tabel penjual, tabel barang, tabel pembeli, dan tabel pembelian. Berikut ini adalah perintah SQL untuk membuat tabel-tabel berdasarkan IRD yang telah diberikan, lengkap dengan relasi antar tabel menggunakan primary key dan juga foreign key. Baiklah, kita akan langsung saja membuat tabel yang pertama, yakni tabel penjual, dengan menggunakan perintah SQL create table penjual, dengan menggunakan ID penjual sebagai primary key-nya, dan juga describe penjual untuk melihat tabel yang telah kita buat. Tabel yang kedua adalah tabel barang, dengan menggunakan perintah SQL create table barang dengan ID barang sebagai primary key-nya dan juga ID penjual sebagai foreign key, yang dimana ID penjual terdapat pada tabel penjual, dan juga menggunakan describe barang untuk menampilkan tabel yang telah kita buat. Selanjutnya adalah tabel pembeli. Di sini kita juga menggunakan perintah SQL create table pembeli dengan ID pembeli sebagai primary key-nya dan juga describe pembeli untuk melihat tabel yang telah kita buat. Tabel selanjutnya adalah tabel pembelian dengan menggunakan perintah SQL create table pembelian, yang dimana ID pembelian sebagai primary key-nya dan juga ID barang dan ID pembeli sebagai foreign key, yang dimana ID barang terdapat pada tabel barang dan ID pembeli terdapat pada tabel pembeli, lalu menggunakan describe pembelian untuk melihat tabel yang telah kita buat. Langkah yang ketiga adalah memasukkan data atau insert. Setelah struktur data dibuat, tahap selanjutnya adalah memasukkan data ke masing-masing tabel. Perintah SQL yang digunakan adalah insert into nama table values. Baiklah, kita akan memasukkan data yang pertama, yakni data pada tabel penjual, dengan menggunakan perintah SQL insert into penjual values, lalu memasuki data-datanya, dan juga menggunakan select bintang from penjual untuk melihat data yang telah kita masukkan. Yang kedua, yakni memasukkan data pada tabel barang, dengan menggunakan perintah SQL insert into barang values, lalu memasuki data-datanya, serta menggunakan select bintang from barang untuk melihat data yang telah kita masukkan. Yang ketiga, memasukkan data pada tabel pembeli, dengan menggunakan perintah SQL insert into pembeli values, dengan memasuki data-datanya, lalu menggunakan select bintang from pembeli untuk melihat data yang telah kita masukkan. Yang terakhir adalah memasukkan data pada tabel pembelian, dengan menggunakan perintah SQL insert into pembelian values, lalu memasuki data-datanya, dan juga menggunakan select bintang from pembelian untuk melihat data yang telah kita masukkan. Perintah yang keempat adalah update dan delete data. Yang pertama adalah update atau pembaruan data di tabel. Perintah update digunakan untuk mengubah nilai data tertentu pada satu atau lebih kolom dalam sebuah tabel. Biasanya digunakan ketika ada perubahan informasi seperti harga barang, alamat pelanggan, ataupun jumlah stok. Di sini saya menggunakan perintah SQL yakni update barang set harga sama dengan 18.000 where ID barang sama dengan 02, yang artinya harga barang pada ID barang 02 berubah menjadi 18.000. Selanjutnya, kita menggunakan select bintang from barang untuk melihat perubahan pada tabel. Perintah yang kedua adalah delete, yakni menghapus data dari tabel. Perintah delete digunakan untuk menghapus baris data tertentu dari sebuah tabel berdasarkan kondisi. Namun, saat menggunakan delete, kita perlu memperhatikan foreign key yang ada hubungannya antar tabel. Jika data yang ingin dihapus masih digunakan di tabel lain, maka sistem tidak akan mengizinkan penghapusan untuk menjaga integritas data. Di sini, saya menggunakan perintah SQL yakni delete from pembelian where ID pembelian sama dengan 05, yang artinya saya menghapus baris data yang dimana ID pembeliannya sama dengan 05. Perintah yang kelima adalah
Buatkan contoh proses dalam penggunaan. Yang pertama, select kolom tertentu. Di sini, saya menggunakan perintah select nama barang, harga barang, from barang. Perintah ini digunakan untuk menampilkan hanya kolom nama barang dan harga dari tabel barang. Kita tidak perlu menampilkan semua kolom jika hanya membutuhkan beberapa informasi tertentu. Yang kedua, select dengan menggunakan where. Di sini, saya menggunakan perintah select bintang from penjual where nama penjual sama dengan Abi. Perintah ini akan menampilkan semua kolom dari tabel penjual, tetapi hanya untuk baris yang nama penjualnya adalah Abi. Kondisi where digunakan untuk menyaring data agar hanya menampilkan baris yang memenuhi kriteria tertentu. Yang ketiga adalah select dengan and dan or. Yang pertama adalah and. Digunakan jika kita ingin kedua kondisi harus terpenuhi. Di sini saya menggunakan perintah SQL yakni select bintang from barang where harga besar sama dengan 18.000 and stock besar sama dengan 20. Kondisi yang harus terpenuhi adalah harga barang harus besar sama dengan 18.000 dan juga stok besar sama dengan 20. Yang selanjutnya adalah or. Digunakan jika salah satu kondisi saja cukup. Di sini saya menggunakan perintah SQL yakni select bintang from barang where nama barang sama dengan nasi bebek or stok kecil sama dengan 10. Yang keempat yakni select dengan menggunakan between. Between digunakan untuk mengambil data dalam rentan nilai tertentu, termasuk batas bawah dan atas. Di sini, saya menggunakan perintah SQL yakni select bintang from barang where stock between 10 and 20, yang artinya stok barang 10 dan 20 akan ditampilkan pada select dengan between ini. Selanjutnya, pada perintah yang terakhir yakni select dengan menggunakan like. Operator like digunakan untuk mencari data yang sesuai pola tertentu. Di sini, saya menggunakan F% yang artinya nama pembeli dimulai dengan F. Adapun perintah SQL-nya yakni select bintang from pembeli where nama pembeli like F%. Maka keluarlah Fahri sebagai hasil dari perintah SQL ini. Nah, itulah proses dalam mengerjakan soal UTS pada mata kuliah Praktikum Basis Data 1. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Sebagai penutup kata, saya ucapkan terima kasih.